Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Syekh Kuala akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi melalui sebuah video pembelajaran. Kami berasal dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Intan Permatasari, dan teman saya, Raihan Al-Shifa, Vika Devitria Hotsamaida Sambo, Uswatun Hasanah, Devita Aryani, Intan Tilkaryanti, Muhammad Yusyah, dan Toniko Anggara. Dengan dosen kami yaitu Ibu Cut Risha Farlitia SEMSI. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang model pertumbuhan Solo. Solo Growth Model adalah dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi, lalu bagaimana pengaruh terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Rumus fungsi produksi adalah ZY sama dengan F kali ZK kali ZL. Diartikan adalah pendapatan dan adalah fungsi dari output kita yang ada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja, di mana Z sama dengan 1 per L, dengan rumus Y per L atau output tiap pekerja sama dengan F, fungsi dari K per L atau jumlah modal tiap pekerja dikali 1. 1 adalah angka konstan yang bisa diabaikan. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi, dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita Y sama dengan F kali K, di mana F kali K kali 1. Selanjutnya, produk marginal modal atau MPK atau kelandaian fungsi produksi. MPK atau marginal product of capital adalah jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari unit modal tambahan yang mempertahankan jumlah tenaga kerja konstan. Secara grafis, bukti ini dapat diamati dengan kurva yang ditunjukkan pada grafik yang mempresentasikan pengaruh modal K pada output Y. Jika kuantitas input tenaga kerja dipertahankan tetap, maka kemiringan kurva di mana saja tidak menyerupai produk marginal modal. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja, atau K menentukan jumlah output tiap pekerja. Y sama dengan F kali K. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal, atau jika K meningkat sebesar 1 unit, maka Y meningkat sebesar MPK unit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Yang pertama ada Y sama dengan C tambah I, di mana output tiap pekerja itu sama dengan konsumsi tiap pekerja ditambah dengan investasi tiap pekerja. Yang kedua ada C sama dengan 1 kurang SY, mana konsumsi tiap pekerja bergantung pada tingkat tabungan antara 0 dan 1. Yang ketiga ada Y sama dengan 1 kurang S dalam kurung Y ditambah I. Yang keempat ada I sama dengan SY, di mana investasi sama dengan tabungan. Tingkat tabungan S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya ada pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut ada 2 kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama ada investasi, di mana pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Dan yang kedua ada depresiasi, di mana menuanya modal lama dan menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja I sama dengan SY. Jadi mari kita substitusikan fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan
investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja, di mana I sama dengan SF dalam kurung K. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output, konsumsi, dan investasi. Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah F kali K, investasi adalah SF kali K, dan konsumsi adalah F kali K kurang SF kali K. Selanjutnya adalah depresiasi. Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal adalah AK sama dengan I kurang DK, di mana AK adalah perubahan persediaan modal, I adalah investasi, sedangkan DK adalah depresiasi. Investasi sama dengan tabungan, jadi AK sama dengan SF kali K kurang DK. Equilibrium jangka panjang perekonomian. Kondisi mapan akan tercapai pada saat investasi sama dengan depresiasi. Nah, di sini terdapat gambar kurva. Itu ada garis berwarna hijau depresiasi, dan ketika capital worker terus bertambah setiap saatnya, maka depresiasi pun akan terus meningkat seiring jalannya capital worker. Nah, di sini ada K asterik berada di titik tengah antara investasi dan depresiasi. Pada K asterik investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Nah, jika investasi di atas K asterik, depresiasi melebihi investasi, jadi persediaan modal tuh akan terus menurun akibat K asteriknya itu berada di atas. Nah, kalau misalnya depresiasinya di bawah K asterik, investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modal tuh akan terus bertumbuh. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Menurut model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang besar dan tingkat output pula yang tinggi. Itu pun sebaliknya, jika tingkat tabungannya rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output pula yang rendah. Nah, di sini ada contoh gambar kurva. Yang garis berwarna hijau itu depresiasi dan yang warna merah itu investasi 1, yang dan berwarna pink itu adalah investasi S2. Karena mengalami kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi yang mapan baru. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tingkat model kaidah emas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat model kaidah emas. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional dengan rumus Y sama dengan C tambah I, atau C sama dengan Y kurang I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusikan nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output dari tiap pekerja pada kondisi mapan adalah FK, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan, sedangkan investasi sama dengan depresiasi mensubstitusikan FK untuk Y dan SK untuk I, konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan. Selanjutnya ada konsumsi pada kondisi mapan. Konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai.
Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output dan depresiasi. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan modal kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan dari kondisi kaidah emas. Kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan pada garis DK adalah D, karena dua kemiringan ini sama dengan K pada emas. Kaidah emas dapat dijelaskan dalam persamaan MPK sama dengan D. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan modal kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu seperti modal kaidah emas, kita membutuhkan tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi semestara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk memperjelas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model cakup Solow. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan konstan, yaitu dengan N. Selanjutnya, kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi pertumbuhan populasi adalah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja menurun jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan D adalah depresiasi, maka D tambah N adalah break-even investment. Jumlah memerlukan mempertahankan persediaan modal pekerja secara konstan. Di sini ada kurva di mana sumbu Y itu terdapat investasi impas dan sumbu X itu ada modal per pekerjanya. Di sini ada singkatan dari investasi yaitu SFK. Agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan berpopulasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru ini memiliki tingkat modal Solow, memprediksi berpopulasi lebih tinggi dan akan memiliki tingkat modal pekerja lebih rendah, karenanya pendapatannya lebih. Pertumbuhan populasi N. Perubahan persediaan modal per pekerja, DK sama dengan I dikurangi D tambah N kali K. Kita substitusikan SFK untuk I, DK SFS kurang D tambah N kali K. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal pekerja. Investasi baru meningkatkan K, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan K. Ketika kita memasukkan variabel N dalam versi sederhana, kita sedang mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Pertumbuhan populasi N. Di kondisi mapan, dampak positif dari investasi pada modal pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Pada kondisi mapan ini, investasi memiliki dua maksud, yaitu yang pertama, beberapa di antaranya DK mengganti modal depresiasi, dan yang kedua, sisa NK menyediakan pekerja baru dengan modal kondisi mapan. Poin-poin akhir tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Sementara semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi juga persediaan modal dan semakin tinggi tingkat Y.
Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Jadi kesimpulannya, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.